فاتحة إلى روح صاحب المناكب الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Yakni aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarih rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajada lahul malak wa huwa fi dhahri abihi as-suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya
Lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Ini diantara daripada tabiat atau sifat dari Syekh Samman ini tadi. Disebutkan bahwa sifat-sifat yang mulia ini itu dimiliki oleh beliau semenjak masa kecilnya. Jadi dimiliki sifat yang mulia ini semenjak masa halusnya, masa kanak-kanaknya sudah mempunyai kepribadian atau sifat yang bagus. Nah, tentunya yang demikian ini tidak lepas daripada peran pendidikan orang tuanya yang mendidik dan mengajarkan atau mentarbiyah anaknya sehingga menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang bagus. Itu disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadisnya. Kata Nabi SAW, "Adibu auladakum ala 3 khisal. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an," atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis menyebutkan, "Adibu auladakum." Berikan pendidikan, berikan pengajaran. Ajarkan adab kepada anak-anak kalian itu dengan 3 hal. Yang kalau 3 hal ini kita terapkan, kita ajarkan kepada anak keturunan kita, maka insya Allah keinginan kita sabarataan agar mempunyai keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, itu akan terwujud dengan 3 hal ini. Nah, jadi merupakan sebuah keharusan dan kelaziman bagi orang tua memberikan tarbiyah atau pendidikan kepada anak-anaknya, terkhusus di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Nah, Nabi menyebutkan, kata Nabi, berikan pendidikan, pengajaran kepada anak kita itu dengan 3 hal. Apa yang 3 hal ini? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkan anak-anak kita itu untuk mencintai Nabi SAW. Bagaimana mengajarkan anak ini tadi untuk mencintai Nabi? Maka tidak lain dan tidak bukan kita harus memperkenalkan terlebih dahulu tentang bagaimana sosoknya Nabi Muhammad SAW itu kepada anak-anak kita. Perkenalkan bagaimana fisiknya Nabi, kemudian bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana keindahan batang tubuhnya Nabi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Nabi SAW, sehingga terpatrilah di dalam hati anak ini tadi rasa kekaguman dan gemar atau cinta kepada sosoknya baginda Nabi SAW. Karena yang namanya Nabi itu ketika orang mendengar tentang keistimewaan atau kesempurnaan yang dimiliki oleh sosoknya Nabi SAW, siapapun orangnya, setiap yang mendengar maka akan merasa takjub dan kagum dengan keindahan yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama, tanamkan atau ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Nabi. Karena sebab apa? Karena sebab kita di akhir zaman saat ini, di mana kita lihat kondisi-kondisi keadaan zaman yang sudah mulai jauh daripada agama, mulai jauh daripada syariat ini, penting hal yang semacam ini diajarkan. Karena kita sadar atau tidak kita sadari bahwa perbuatan-perbuatan yang saat ini melenceng daripada aturan-aturan agama itu
itu hampir kebanyakan sumbernya adalah karena mereka tidak mengenal baik dengan sosoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak mengenal dengan sungguh-sungguh bagaimana sosoknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan pengenalan itu akan membuahkan di dalam hati mereka rasa mahabbah dan cinta kepada Nabi. Orang kalau mahabbah atau cinta kepada Nabi, maka secara otomatis akan menarik anggota batang tubuhnya untuk mencontoh dan meneladani kepribadian Nabi. Tidak akan mungkin seseorang bisa mencontoh sosok Nabi kalau ia tidak menaruh rasa kagum dan cinta kepada Nabi. Nah, oleh karena itu bisa kita katakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan syariat, entah itu misalnya perzinahan, kemudian minum-minuman keras dan lain sebagainya, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan karena sebab mereka tidak mengenal betul dengan sosoknya Nabi. Andai kata mereka mengenal dengan sosoknya Nabi, tidak akan mungkin mereka ini tadi melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, adibu auladakum, ajarkan anak-anak kalian itu apa? Hubbi ahli baiti, untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad. Untuk mencintai kepada keluarga Nabi, bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka itu hingga saat ini masih ada keberadaannya dan tidak terputus. Berdasarkan daripada hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap anak itu kata Nabi itu intisab, bernisbah nasabnya kepada ayahnya. Setiap anak itu bernisbah nasabnya, bahasa kitanya binnya itu kepada abah. Kecuali anak-anak daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, maka intisab nasabnya adalah bernisbah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kenapa? Maka bisa kayak itu? Maka orang yang lain bila bernisbah babin pasti ke abah. Kenapa? Maka anak keturunan Nabi ini tadi nisbahnya kepada Sayyidina Ali. Kenapa nisbahnya harus kepada Nabi? Nah, inilah yang disebut dengan khususiyah. Ini yang disebut dengan khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan tidak Allah berikan kepada selain Nabi. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan intisab nasab ini, hubungan nasab keluarga Nabi ini sampai yaumil kiamah tidak akan terputus. Makanya dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, inni tarikun fikum muttaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Dalam riwayat lain disebutkan sampai keduanya nanti berada di telaga Haud, mereka tidak akan terpisah. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan Al-Quran dan Ahlul Bait itu selalu beriringan, tidak akan bisa terpisahkan. Sehingga dikatakan seandainya nanti disebutkan, kalau di hari-hari kiamat, masa-masa mendekati masa kiamat itu, disebutkan bahwa Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang hendak mengaji saat itu sudah kada ada lagi Al-Quran. Sudah kada ada lagi Al-Quran. Nah, di saat itu maka tidak ada pula yang namanya Ahlul Bait. Ketika mereka Ahlul Bait sudah tidak ada, keluarga Nabi tidak ada, Al-Quran tidak ada, saat itu terjadilah yang namanya kiamat. Jadi ketika masih ada Ahlul Bait, saat itu masih ada Al-Quran. Ketika saat itu masih ada Al-Quran, saat itu masih ada Ahlul Bait. Nah, jadi mereka ini nisbahnya, nasabnya tidak akan pernah terputus. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan bahwa nasab keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu sudah kada ada lagi. Nah, ini sama orang yang memadahkan bahwa Nabi itu mandul, kada punya keturunan. Kenapa? Karena dianggap tidak ada lagi keturunannya. Nah, itu. Dan ini menyakitkan kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, berikan pendidikan kepada anak-anak kalian wa qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Jadi ajarkan anak-anak, sebagaimana disebutkan di sini bahwa Syekh Saman ini pun semasa kecilnya mempunyai seorang guru untuk mengajinya. Artinya diberikan pendidikan Al-Quran pula. Nah, jadi penting ini mengajari anak. Kalau kita kada bisa mengajari anak, titipkan kepada mereka-mereka yang mumpuni dalam ilmu Al-Quran, yang memang bisa fasih lisannya di dalam membaca Al-Quran. Titip kepada mereka untuk diajarkan Al-Quran. Jangan sampai anak ini tadi tumbuh dewasa karena dalam keadaan buta terhadap Al-Quran. Lah kan kita ini bila meninggal, yang kita harapkan apa? Anak yang membacakan Yasin, ya, kalau yang menyembah yang akan kita, mendoakan kita. Lainnya kalau ini kada bisa mengaji, apa? Nah, maka ajar Nabi disebutkan dalam riwayat hadis itu, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak manusia itu meninggal, maka semua amal kebajikannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladin saleh yad'ulah, atau anak nang saleh nang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak nang saleh itu hatta seandainya misalnya inya kada mendoakan kepada kuitannya, tapi inya melakukan amal kebajikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ibadah-ibadah, maka itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Apakah lagi ditambah dengan mendoakannya secara khusus. Bagaimana mungkin bisa diharapkan anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, anak yang mengirimkan bacaan Fatihahnya, mengirimkan bacaan Al-Qur'annya, sedangkan dia tidak kenal dengan agama. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita menanamkan pendidikan agama kepada anak kita. Silahkan kita hendak menanamkan pendidikan umum, silahkan. Dan itu tidak ada larangan. Akan tetapi jangan pernah lupakan bahagian agama kita. Itu yang penting. Kita hendak misalnya anak kita jadi profesor atau jadi dokter atau hendak jadi apa misalnya, terserah. Tidak ada batasan dan tidak ada larangan. Sejauh kita tidak meninggalkan urusan-urusan akhirat. Karena akhirat itu lebih penting, lebih utama ketimbang urusan dunia. Karena kita bila masuk ke kubur itu bukan urusan dunia kita yang ditanya. Kalau misalnya ketika masuk dalam kubur lalu ditakuni oleh malaikat, ikam titel apa? Ikam sekolah sampai tingkat apa? Kadada. Tapi yang ditakuni apa? Marabbuka wa man nabiyuka. Urusan-urusan yang berkaitan dengan agama kita, etikad kita, akidah kita, itu yang ditakuni oleh malaikat. Bukan urusan-urusan dunia kita, kada. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita tekankan pentingnya kita menanamkan pendidikan agama itu. Nah, sebagaimana Syekh Saman ini tadi, semenjak masa kecilnya sudah mempunyai kepribadian yang baik, akhlak yang bagus, itu sebenarnya tidak lepas daripada peran kedua orang tuanya memberikan pendidikan kepada beliau. Dan disebutkan pula di sini beliau ini mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah. Dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Nang halal bahkan terkadang ditinggalkan karena khawatir terjerumus kepada nang haram. Karena nang halal ini kalau kebanyakan bahasanya takarannya tuh overdosis, itu bisa merembet kepada hal-hal nang haram. Itu Imam Haddad di dalam hikamnya menyebutkan, man afrata fi hubbi syahwatin min syahawati dunyal mubahah waqa'a la mahalata fi mujibin nar awil ar, kata beliau. Siapa orang yang senang katuju berlebih-lebihan di dalam melakukan perkara yang sifatnya mubah dalam urusan agama, maka orang tersebut suatu saat bisa menjatuhkan inya ke dalam neraka atau sekurang-kurangnya jatuh di dalam kehinaan. Kayak ini contoh. Ada orang misalnya katuju nonton TV. Katuju benar nonton TV. Atau mungkin misalnya di TV itu ada film yang dikatujui benar.
Sedangkan film ini durasinya panjang, sekian jam, 4 jam, 5 jam. Dan melanggar waktu sholat. Misalnya. Nah, karena kada hendak ketinggalan film yang ditonton ini, akhirnya saking ketujuhnya, sholatnya pun tinggalkan. Kenapa kada hendak sembahyang? Karena sayang, musia kina ampe sponsor, hilang filmnya ini kada tahu lagi kisahnya. Ini bicara masalah zaman yang ada di medsos lah. Kalau zaman medsos kan ada kawaja yang namanya menyambung. Itu kalau sudah ada zaman medsos. Nah misalnya kita kada tahu di medsos nih. Nah kan kadang melanggar atau meninggalkan atau melalaikan yang namanya kewajiban. Hanya gara-gara melakukan sesuatu yang sifatnya mubah dalam agama. Nah ini bahaya. Ada orang misalnya Mainan apa kayak misalnya yang sifatnya mubah. Saking raminya, saking asiknya permainan ini tadi, anggaplah misalnya main bola. Main bola ini kebanyakan biasanya habis asar telah. Ya kalau habis asar. Biasanya mendekati sekitar jam-jam setengah 5-an, jam 5-an. Saking raminya main bola, kada ingat lagi di waktu maghrib hari kada bersembahyangan. Nah, padahal main bola apa hukumnya? Mubah. Tidak ada larangan. Tapi manakala perkara mubah ini tadi digemari, dilakukan secara berlebih-lebihan, saat itu akan menjatuhkan orang yang melakukan ini tadi ke dalam keharaman, nang keharaman itu menghantarkannya masuk ke dalam neraka. Wala'idzubillah. Gara-gara berlebih-lebihan. Jadi nang halal itu baik, manakala tidak berlebih-lebihan. Jadi ujar Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya-nya, orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal itu sesuatu yang bagus. Manakala dikonsumsi dalam jumlah dan takaran yang pas. Tapi manakala yang halal itu dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih-lebihan, maka sesuatu yang halal itu akan merusak kepada batang tubuh. Contoh makan. Makan tuh baik kada? Baik. Bahkan dengan makan bisa membuat kita bersemangat dalam ibadah. Membuat kita punya tenaga, lalu kita kau beraktivitas, kau begawi dan lain sebagainya dengan makan. Tapi manakala makan ini tadi kita konsumsi secara berlebih-lebihan, yang ada justru dengan makan yang berlebih-lebihan ini tadi malah akan menjadi penyakit gesan batang tubuh kita. Ima penyakit secara zahir ataupun penyakit secara batin. Penyakit secara zahir apa? Penyakit nang nampak. Nah karena sebab banyak makan lalu maulah penyakit jar orang. Penyakit secara batin dengan sebab makan ini tadi lalu membuatnya tadi malas untuk beraktivitas. Gara-gara malas untuk melakukan aktivitas akhirnya kewajiban terbengkalai, tertinggalkan. Nah gara-gara meninggalkan kewajiban akhirnya menghantarkan inya mendapatkan dosa. Dan dosa ini bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara makanan aja toh. Nah itu oleh sebab itu makanya agama ini mengajarkan untuk bersifat tawassut. Apa itu tawassut? Tengah-tengah. Bahasa orang Wahid itu moderat, tengah-tengah aja. Khairul umur awsatuha, pertengahan. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan, makan sesadapnya, ya kan. Karena agama mengatur gitu. Dalam urusan makan misalnya apa namanya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, kemudian sepertiganya lagi untuk bernapas. Kadada nang full misalnya gasan makan 2/3, kemudian sepertiganya minum, hagin behinak kadada lagi. Nah itu kada bagus, justru akan membuat penyakit. Seperti itu tuh anunya. Nah jadi mudah-mudahan tuh lah, mudah-mudahan dengan berkah pembacaan daripada manakib nang sedikit ini, manfaat gasan kita seberataan, dan pulang dari tempat ini kita seberataan membawa barakah, apa namanya, keberkahan daripada sahibul manakib yang kita baca ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kemuliaan daripada sahibul manakib ini, Allah merubah keadaan kita. Nang dulunya mungkin kada baik menjadi baik, nang dulunya sudah baik tambah lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa orang-orang yang kita cintai karena keberkahan daripada sahibul manakib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akhirkan umur kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin
يا رب العالمين. على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نوى به السلف الصالح بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان